Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Fahmil Quran Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri. Dan juga bersyukur dalam arti membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata batin, membuka mata jiwa, membuka mata rohani, sehingga nur ilahi atau cahaya ilahi bisa masuk ke dalam sanubari kita masing-masing, sehingga kita akan mendapatkan pencerahan karena nur itu cahaya, ayat Allah petunjuk itu cahaya. Manakala bisa masuk ke dalam sanubari akan mendapatkan pencerahan. Dan ciri orang yang mendapat pencerahan adalah sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak terombang-ambing oleh situasi kondisi yang ada di luar dirinya, karena di dalam dirinya sudah damai. Kalau di dalam sudah damai, melihat di luar akan damai semua. Kalau di dalam ini sudah sejuk, melihat di luar juga sejuk semua. Kalau di dalam ini ada Allah, ya melihat di luar juga ciptaan Allah semua. Tapi kalau di dalam sini ada kemarahan, ya melihat di luar juga marah semua. Kalau di dalam sini ada setan, ya melihat di luar juga setan semua. Inilah kuncinya, bahwa kita selesai dengan diri kita sendiri, bisa memanage hati kita, bisa bersyukur pada Allah, bahwa Allah itu pengasih penyayang, mencintai kita. Rob sebagai pemelihara, kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk malam hari ini topik kita menyongsong Hari Ibu, ya. Maka kita akan melihat wanita dalam Al-Quran. Nanti kita akan melihat tokoh yang solehah dan juga yang tidak solehah. Tapi saya ini saya tulis tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Walaupun sebenarnya antara tokoh antagonis dan protagonis itu hanya tipis sekali perbedaannya. Tapi kalau dalam Al-Quran ya kita sebut yang solehah dengan yang tidak solehah gitu. Bapak-Ibu yang saya hormati, tokoh yang tidak soleh ya, tapi sini tertulis antagonis. Yang pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut, yang ketiga istri Abu Lahab, dan yang keempat Imro'ah atau Zulaikha. Walaupun ini tidak semuanya buruk, tapi nanti kita akan cuma untuk memudahkan antara yang solehah dan yang tidak. Jadi kalau bahasanya antagonis itu kan ya kalau Jawa ya ketus atau gimana gitu, tokoh-tokoh yang kurang baik. Kemudian yang solehah, satu istri Fir'aun, yang kedua ibu Musa, yang ketiga istri Imron, yang keempat Maryam, yang kelima anak ya perempuan Nabi Syuaib. Ya. Jadi saya akan membahasnya, namun saya memberikan prolog dulu ya,
bahwa wanita itu sesuatu yang perlu dicermati ya. Maka di dalam Hari Ibu ini kan ungkapan kita berterima kasih kepada wanita. Ya. Sebetulnya seperti itu. Itu kan tahun 1928 ya, 22 Desember itu diumumkan sebagai Hari Ibu. Maka sampai sekarang menjadi seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai prolog ya, wanita dan pelangi. Hidup wanita ibarat pelangi, penuh warna dan indah luar biasa. Ada banyak hal yang beriringan dengan kehidupannya. Ya, kita bayangkan saja jika pelangi itu kurang satu saja warnanya, pelangi itu ya tetap akan indah. Tapi tidak akan seindah dan mempesona jika warnanya lengkap sempurna. Demikian pula dengan wanita atau perempuan. Dalam hidupnya, wanita solehah akan berinteraksi mesra dengan Sang Maha Pencipta sempurna. Dia juga akan taat dan mencintai kedua orang tuanya. Ketika sudah berkeluarga, dia akan jadi permata bagi suaminya dan harapan dari buah hatinya. Ya, inilah sehingga kita mengatakan subhanallah begitu indah mozaik wanita. Ya, ini sebagai prolog saja bahwa mengingatkan kita dalam Hari Ibu ini adalah ungkapan terima kasih kita kepada para ibu, dan kita semua ini dilahirkan dari ibu, dari perut ibu kita masing-masing. Ya. Maka zaman Nabi Muhammad ya, itu kalau ada zaman jahiliyah ya, sebelum Islam turun ya, itu kan yang disukai itu anak laki-laki, Pak. Jadi perempuan itu sebelum Rasulullah membawa Islam, perempuan itu sangat direndahkan ya. Sangat direndahkan. Maka Islam ini mengangkat derajat kaum wanita. Walaupun zaman dulu-dulu nabi-nabi Rasul juga membawa Islam. Namun karena terkikis waktu sehingga terjadilah zaman jahiliyah. Sehingga diungkapkan dalam Al-Qur'an surat 16 ayat 58 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadan wa huwa kadhim. Dan apabila salah satu di antara mereka diberi kabar kelahiran anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Zaman dulu seperti itu ya. Kalau sekarang kan berbeda ya. Kadang di anak lanang niku bulan wae. Tapi ya semua tergantung kita ya. Dengan namanya anak itu kan qurrata ayun, pandangan mata yang sejuk. Tapi juga aduun, kadang juga musuh, kadang juga ujian, fitnah, kan gitu ayatnya seperti itu memang. Maka kita harus bisa memberikan gambaran-gambaran yang seperti itu, bahwa oh ternyata anak itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat dulu tokoh yang tidak solehah ya, yang tidak solehah ya. Kita lihat surat 66 ya, ayatnya 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzaraballahu masalan lilladzina kafaru lilladzina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonatahuma falam
yukniya anhuma minallahi syai'a wa qila khula naro. Saya ulang, wa qila khulan naro ma'ad dakhilin. Jadi ada kata-kata dzoroba itu, ini kan fi'il madi. Jadi telah dicontohkan, ini pelakunya fa'ilnya Allah. Jadi Allah itu telah memberikan contoh permisalan di sini lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir dari perempuan imro'ah. Siapa? Imro'ata Nuh, perempuannya Nuh atau istrinya Nuh. Imro'ata Lut, dan juga istrinya Nabi Lut. Jadi istri Nuh dan istri Lut ini dicontohkan untuk seseorang yang kafir. Kafir itu menutup mata hati, menutup kolbu, mengingkari kebenaran, itu kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Karena Nuh dan Lut ini soleh, seorang rasul dan juga seorang nabi, tapi dia malah tidak mengimani. Ya. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari sanksi atau azab Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, ya, apa? Ya tadi, udhula naro ma'ad dakhilin, masuklah ke dalam nar, api, bersama orang-orang yang masuk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat-ayat banyak sekali yang berhubungan dengan kisah tentang Nuh dan Lut. Sehingga kalau yang Nabi Nuh ini kan juga anaknya saja disuruh mengikuti, tidak mau. Mungkin anaknya bukan hanya satu, yang lain juga mungkin ikut ini sebagai ujian bagi Nuh. Kemudian Lut, nanti ada keterangan ayat yang di bawah sudah akan saya tampilkan. Kemudian mereka para utusan, ini yang berhubungan dengan istri Lut dulu ya. Istri Lut dulu. Ini saya tidak menulis suratnya. Ini kalau tidak salah surat Hud, surat 11 ayat 82. Ya, nanti dicek ya. Yang bawa Quran, kalau saya belum saya tulis, mungkin saya menyebut keliru, dibenarkan. Tapi seingat saya surat Hud surat 11 ayat 82. Jadi Lot ini didatangi ya, malam-malam ya namanya utusan ya, gampang ini malaikat gitu aja. Sesungguhnya kami ini rasul-rasul Tuhanmu. Mereka tidak akan sampai kepadamu, maka berjalanlah ya, dengan keluargamu pada bagian malam, dan jangan ada yang tertinggal seorang pun dari kamu kecuali istrimu, bahwa musibahnya akan ditimpakan mereka. Sungguhnya yang dijanjikan mereka itu waktu subuh, bukankah subuh sudah dekat? Jadi misalnya nanti ada apa itu istilahnya gempa atau ada apa, nanti datangnya itu subuh, maka ya mungkin ini Barisa Lot ini ya suruh pergi ya bi ahlika, dengan ahlimu. Jadi suatu malam ilam ro'ataka, kecuali istrimu. Maka disebutkan innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum subhi. Jadi disebutkan nanti datangnya sanksi atau adab itu waktu subuh. Maka alaisa subhu biqarib, maka ya
bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, kalau malam kan subuh sudah dekat, Pak. Ya, jadi malam-malam ditemui supaya Lot ini pergi dari kampungnya. Nanti akan ada sanksi Allah pada waktu subuh. Bukankah subuh ini dekat, kan begitu. Jadi seperti itulah cara Allah menyelamatkan Rasul dan orang-orang yang soleh. Maka di dalam surat 40, surat Ghafir ayat 51 itu, inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul asyad, kan begitu ayatnya. Inna sungguhnya lanansuru kami akan menolong rusulana rasul-rasul kami waladina amanu dan orang-orang yang beriman fil hayati dunya, di dunia ini, wa yauma yakumul asyad, dan besok pada hari persaksian. Ini janji Allah, ya. Maka kita kalau imannya benar, insya Allah tetap diselamatkan oleh Allah. Kuncinya jangan melanggar surat 6 ayat 82 itu. Jangan mencampur adukan antara keimanan dan kezaliman. Nah, ini untuk istri Lot, ya, yang tadi sebagai dicontohkan oleh Allah. Ya. Kita lanjut dulu yang tokoh solehah. Masih surat 66 ayat 11, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah wa naj'ni min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumid dzalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun itu perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Robku, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam jannah, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi ayat ini istri Fir'aun. Tapi kalau saya membahas ini kadang dengan kawan-kawan saya itu ditanya, istrinya solehkah kok iso suaminya seperti itu ya Pak? Ini. Ya bisa saja karena perjalanan waktu, mungkin waktu menikah ya itu masih kondisinya ya belum ada pengertian dan lain sebagainya, tidak tahu dan lain sebagainya, kan begitu. Karena ya itulah Bapak Ibu sekalian, kadang memang diuji ya. Salah satunya seperti ini masih surat 66 ayat 11 ya. Jadi Fir'aun yang mengaku Tuhan, malah istrinya itu orang yang solehah. Sehingga memang Allah memberi skenario seperti itu. Musa dilarung di sungai, kemudian ditemu istri Fir'aun ini dipelihara, kan begitu. Ceritanya begitu ya. Ini ada korelasi dengan cerita-cerita kemarin tentang ya pangeran buronan itu ya. Jadi tema kita memang sebenarnya ada selalu hubungan atau korelasi-korelasi yang dengan tema yang lain. Dan juga tokoh yang solehah yaitu Maryam dalam surat 66 ayat 12-nya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Nah, ini nanti pembahasan tentang Maryam ini kan banyak dimuat dalam surat 3, surat Ali Imran dan surat Maryam sendiri ya. Jadi memang indah dalam Quran itu
karena kita juga menghormati Hari Ibu, dalam surat Al-Quran itu ada surat keempat namanya An-Nisa, surat perempuan, Pak. Kalau surat Ar-Rijal, surat laki-laki enggak ada. Nah, adanya surat Nisa atau surat perempuan. Dan juga surat Maryam, ini Maryam sebagai tokoh yang baik oleh Allah tadi. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 35 ya, ini cerita kelahiran Maryam. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sungguhnya engkau yang maha mendengar lagi mengetahui. Jadi istri Imran ini ya, waktu hamil pengennya itu anak laki-laki, Pak. Supaya apa? Dia bernazar kalau laki-laki nanti berjuang untuk ya di Baitul Maqdis itu. Jadi supaya berjihad anaknya nanti laki-laki berjuang ya. Nanti akan saya nadarkan istilahnya ya, kan bisa tuh Pak. Ini saya punya anak, kamu tak nadarkan kamu selama Ramadan ini kamu mengajar TPQ misalnya, anaknya nurut misalnya, ini namanya nadar. Ya. Nah, kemudian setelah melahirkan, maka tatkala istri Fir'aun melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Waduh lah, ya Allah, saya minta laki-laki dan bisa berjuang kok yang lahir perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuknya. Nah, janjinya gini Pak, istri Imran ini berdoa pengennya anak laki-laki supaya berjuang, tapi sebetulnya nanti akan ada keturunan Maryam ya, itu laki-laki yang bisa berjuang juga. Disinilah sebenarnya suatu doa atau permohonan itu ya harus melewati proses, dan prosesnya itu bukan langsung iya terus lahir lanang ternyata lahir wedok sik sok putune sing lagi lanang, kan begitu ya. Kemudian ayat 3 surat 3 ayat 37-nya ya. Karena waktu ini saya baca terjemahnya ya. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari manakah kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Ya. Jadi istri Imran punya anak Maryam ya, supaya diberi tarbiyah atau pendidikan tentang ya spiritual, tentang agama gitu kalau sekarang ya, kepada siapa? Zakaria. Karena Zakaria ini ya seorang yang soleh, seorang mursyid yang istilahnya waliyah mursyida, maka diberikan kepercayaan oleh istri Imran dan juga ya Imran sendiri, karena keluarga Imran ini keluarga soleh-solehah Pak. Kalau tidak salah saya pernah khutbah di sini pakai tema keluarga Imran ya, dan di YouTube mungkin juga ada. Nah, cerita ini sangat indah ya, sehingga waktu Maryam ini mendiri di mihrab itu kan ada makanan. Ini sebenarnya juga ayat metafora.
Tapi kalau dipahami secara syariat ya ada makanan gitu aja ya, makanan. Misalnya gambarnya seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi ya. Ya, berdoa kemudian ada makanan gitu kan. Ya, ini cuma ilustrasi. Tapi sebenarnya kita harus mempelajari makanan itu ada dua, makanan raga dan makanan jiwa. Makanan jiwa yang berhubungan dengan untuk pencerahan jiwa itu sendiri, sedangkan kalau makanan raga ya semua orang tahu Pak. Tapi tidak semua orang tahu tentang makanan jiwa. Kalau makanan raga itu pikiran mesti enak itu, sate gulai, tongseng, ya, mie ayam, bakso, itu semua ya bilang enak. Tapi kadang makanan jiwa itu tidak mengenakkan ya. Mungkin ya sesuatu yang tidak mengenakkan tapi baik untuk jiwanya, untuk rohaninya. Kadang seperti itu, perbedaannya seperti itu. Maka di sini ya secara syariat ya kita pahami ada makanan gitu aja. Tapi kalau secara hakikat Maryam ini sudah mendapatkan makanan-makanan jiwa yang bisa mencerahkan, bisa menambah iman dan ketakwaannya. Maka dalam surat 19 kita diperintah wadkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjatuhkan diri dari keluarganya suatu tempat di sebelah timur ya. Jadi kalau kita melihat kisah Maryam ya kita lihat dulu surat Maryam ya. Ayat 17 kemudian ayat 18. Lalu dia adakan batas hijab dari mereka, maka kami utus kepadanya roh kami, dia menyerupai orang-orang yang sempurna. Jadi ayatnya ya, fatakhadzat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamasala laha basaron sawiya. Jadi Allah ini mengutus ya, ada batas hijab, ini Allah mengutus itu roh kami yang dia itu menyerupai manusia yang sempurna. Jadi basaron sawiya. Kadang istilah manusia itu bisa nas atau insan, bisa basar ya, sawiya, yang sempurna ya. Kalau ilmu kedokteran kan karena Maryam ini kan punya gen ganda Pak. Karena dia melihat laki-laki yang sempurna ya, yang ganteng, berlente, kemudian terjadi interaksi, kemudian terjadi kehamilan. Itu sebab akibatnya, tapi dari sisi kedokteran ya, namanya parthenogens. Berkata Maryam, aku berlindung pada Ar-Rahman darimu jika kamu menginsafi. Kemudian ya berkata Ruh tadi, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. Sungguhnya aku utusan Tuhanmu untuk menganugerahkan padamu anak yang cerdas. Lawang gadis dikabari aku akan ya, kamu akan mendapatkan anak yang cerdas. Kan kaget Pak. Maka dia protes, berkata Maryam, betapa akan aku ada, bagiku ada anak dan tidaklah menyentuhku seorang pun, dan bukanlah aku orang yang jahat. Tidak ada laki-laki yang menyentuh saya, dan saya juga bukan wanita jalang. Kenapa saya punya anak, kan begitu ya. Protes dia. Maka demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan
mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maryam secara manusiawi ya seperti itu, Pak. Jadi wah, timbangan ini mati wong orang di bojo ya suci, kok ada seperti ini ya. Kalau mungkin ya zaman sekarang ini luar biasa. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih, sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maksudnya nanti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya anak sungai yang di bawah itu sebenarnya sesuatu yang akan menyejukkan. Maka dia ya sementara mau melahirkan ya, kalau di dalam tanah itu di bawah ya istilahnya gondelan sik sama pohon kurma. Tadi kan hampir putus asa, Pak. Sik napa niki? Kono ya kok error gambari. Napa komputer ya nggih. Sebenarnya situ tak copot biru ya. Nggih, Bapak Ibu, sambil menunggu ini ya. Ya, ada gangguan teknis, tidak masalah. Kita lanjut dulu ya. Jadi seorang ibu ya, itu kan menjaga, memberi rasa aman pada anak-anak. Nanti kisah Maryam karena ini tidak bisa tampil ya. Sini. Kita kembali ke tentang ibu ya, karena tadi kan hari ibu. Kalau dalam sejarah itu kan ada istilah al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di bawah kaki ibu. Ini juga metafora, Pak ya. Jangan dipahami secara letterlek ya. Maka ada cerita itu kan anak SD kelas 1 diulang gurune surga di bawah telapak kaki ibu. Pulang sekolah ibune digoleki telapakane. Wong telapakan ranek goleki kempole. Iki ya ra cetha. Nah, maka ya sebagai penghormatan kepada ibu kan ya kita harus mengakui bahwa masakan yang paling enak itu masakan ibu. Doa yang paling makbul itu doa ibu ya. Restu yang paling berkat itu berkat ibu ya. Karena ibu itu sangat sempurna di mata kita masing-masing. Karena ibu itu adalah lambang yang melahirkan kesejukan, melahirkan kedamaian, melahirkan ketentraman, ya, melahirkan kenyamanan. Ya. Maka dalam sejarah juga ada sahabat itu kalau istilahnya berhubungan dengan ibu dan ayah, ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Itu artinya memang ya jerih payah seorang ibu itu dihormati, Pak.
Jadi jangan sampai anak malah berani kepada ibunya. Kan sering saya sampaikan, kalau anak itu berani sama orang tuanya atau termasuk ibu ya, itu kan membenturkan energinya sendiri, ya, membenturkan energinya sendiri, ya. Maka dalam hari ibu kita juga selalu memberi penghormatan kepada saudara-saudara kita wanita, ya. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu sekalian, setiap hari itu hari ibu sebetulnya. Setiap hari itu kita tetap menghormati ibu, atau ya kalau tidak punya ibu ada istri, ya istri dihormati. Bahkan kan dalam sejarah juga itu kan sebaik-baik suami itu kan yang paling baik kepada keluarganya atau istrinya. Sebab saya juga pernah dicurhati seorang ibu itu, bapak iku nek karo wong alus eram-eram, tapi nek kalih kula niku galak eram-eram. Kula nggih gumun. Jadi seorang suami iki nek karo wong liya wah alus kae nek karo bojone dhewe galak eram ngetak-ngetak wae. Lah ini perlu ya kita apa? Nggih ndak apa-apa. Nggih ndak apa-apa. Ini mau nyanyi. Nyanyi sama Kakung ya. Oh ibuku, hatiku pilu, seorang diri. Bila ku ingat masa yang telah silam. Iya, saudara. Ku dibesarkan oleh ibuku di kampung halamanku. Selamat tinggal. Ya, ini malah ngantuk. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kesimpulan, ya, kesimpulan bahwa dalam Al-Quran ada contoh seperti itu. Semoga kita semua yang bapak-bapak menghormati wanita atau ibu, kemudian yang ibu-ibu juga mencontoh dalam kisah tadi, istri Imran, kemudian ada istri Fir'aun, istri Imran, kemudian yang lain termasuk Maryam tadi, tapi saya baru membahas Maryam karena ini ada teknik error. Mungkin besok kita lanjutkan insya Allah. Semoga ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk semesta ruhani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.